Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah allazi la ya nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam setuluran kepada seluruh sahabat subscriber dimanapun Anda berada, kepada seluruh guru-guru spiritual Nusantara. Salam santun, salam rahayu, salam persaudaraan sedunia, saudaraku semua. Sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya habibi ya Muhammad ya arusal qawfi qaini ya habibi ya Muhammad ya arusal qawfi qaini ya muayyad ya mumajah ya imam kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iqsiru wa ghali, anta nisbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita perbanyak salawat, mari sama-sama kita perbanyak berzikir setiap langkah, setiap nafas kita,
Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, kita akan mendapat kebarokahan, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Para sahabat, para sedulurku semua, untuk saat ini kita menyikapi tentang masalah Wahabiyah. Mereka itu selalu menyalahkan dan membid'ahkan segala sesuatu yang saat ini kita kerjakan. Karena zaman sekarang adalah zaman modern, jadi ikuti pengikutan kita dengan zaman ini membuat mereka itu merasa panas, dan mereka selalu membid'ahkan tentang permasalahan. Bahkan saat kita melakukan tahlilan, maka mereka katakan bid'ah. Karena apa? Memang sih di dalam dari ajaran baginda Rasulullah itu tidak ada yang namanya tahlil. Tapi kita sebagai umat muslim itu tidak ada salahnya apabila kita selalu melaksanakan atau mengerjakan tahlilan, kirim Fatihah, kirim doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita untuk almarhum dan almarhumah. Karena itu adalah upaya kita sebagai saudara, sebagai anak. Itulah wujud kasih sayang kita, wujud tanggung jawab kita kepada kedua orang tua. Jadi mari sama-sama ikuti perjalanan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya niatkan dan saya ikhtiarkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat di sini ya, karena perjalanan kita yang lumayan jauh. Jadi kita istirahat dulu. Ada apa, Mas? Ngapain kamu di sini? Oh, duduk dulu. Alangkah lebih baiknya, eloknya kita bincang-bincang sambil duduk. Ada keperluan apa sampean menghadang perjalanan saya? Enggak, dari beberapa laporan teman-teman santri saya bahwasannya Anda menyerang mereka. Oh, saya menyerang mereka. Sebenarnya begini, Kak, bukannya berarti saya dari kami menyerang mereka, hanya saja mereka salah pengertian. Di sini kami dari tim Masre, dari tim Pondok Al-Ihsan ingin memberitahukan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka ucapkan tentang masalah bid'ah dan kesalahan itu tidak benar. Karena zaman sekarang kan zaman canggih. Jadi kalau kita zaman canggih sekarang ini, kalau kita dari sini perjalanan sampai satu malam, apakah mungkin kita jalan kaki? Kan nggak mungkin, kita harus ikuti. Apabila kita memiliki kendaraan, kita pakai kendaraan. Tapi itu kamu tidak bisa menyalahkannya, karena itu yang memang sudah diajarkan oleh guru kami, itu yang kami terapkan. Berarti kalian dengan menggunakan metode zaman sekarang yang sudah canggih, menggunakan handphone, kendaraan lainnya, nggak boleh bid'ah ya. Ya, Jadi kalau untuk tahlilan itu bid'ah juga. bid'ah itu. Oh, bid'ah nggak boleh berarti ya, karena tidak diajarkan oleh guru kalian. Guru kami. Oh begitu, berarti itu dari guru kalian itu sebetulnya salah pemahaman.
Di sini kami bukan menyalahkan, tapi di sini kami akan memberi bahwasanya semua itu juga tidak disalahkan. Kenapa? Yang namanya kita manusia juga kita wajar menggunakan sesuatu yang sudah Allah ciptakan itu seperti kendaraan, handphone, karena sekarang zaman sudah maju untuk mempermudah komunikasi, mempermudah berdakwah. Bukan berarti kami itu berdakwah itu harus melalui door to door seperti kalian. Berarti kalau seperti itu kalian mengikuti yang namanya duniawi. Kita hidupkan di dunia, bukan kita hidup itu di alam akhirat, bukan. Ini dunia ini adalah perjalanan. Bagaimana perjalanan kita untuk menuju akhirat, inilah dunia. Yang nantinya perjalanan saat kita berada di dunia ini, bagaimana sifat kita, perilaku kita, ibadah kita, itulah untuk kita bawa pulang. Kedatangan santri saya dan santri saya itu mengajarkan dan menunjukkan kebenarannya kepada kalian. Kok malah kalian yang terbalik mengurusin kami, yang mengasih tahu kami. Sedangkan kami yang mengasih tahu kalian. Gini ya, untuk menunjukkan kebenarannya. baiklah saya jelaskan. Kedatangan daripada teman kalian, saudara kalian itu kepada kami itu ingin mengajak kami itu bergabung dengan kalian, bahwasanya kalian mengatakan bahwa ajaran kami itu sesat dan ajaran kami itu adalah semua bid'ah, tidak diperbolehkan. Sementara yang kalian kerjakan apakah itu sudah benar? Sudahlah, itu kan menurut kalian. Kalau menurut saya ajaran kami benar, tapi menurut kalian salah, benar kan? Ya iya, karena apa? Kayak tadi santri saya ada yang bicara juga, ada yang ngasih tahu dan ngasih info bahwasannya di majelis kalian tuh ditempel-tempelin foto. Itu fungsinya apa dan itu gunanya itu apa? Gini ya, kami Itu haram. menghormati, menghargai siapa para wahabib itu. Kita hargai, kita hormati dengan apa? Agar kita mengenang jasa mereka. Dari mereka Islam ini bisa berkembang, dengan mereka kita bisa hidup seperti saat ini, mengenal tentang masalah hukum Islam. Ya, itu tidak boleh, itu sebenarnya seperti itu tidak boleh. Yang Itu tidak hukumnya boleh, haram. yang tidak boleh itu apabila ada foto itu di tempat ibadah yang kita mau sholat. Kalau rumah nggak ada masalah. Tapi itu bukannya itu tempat pengajian kalian. Itu kan nggak kami sembah. Itu hanya sebagai foto bahwasanya itulah mereka selaku pahlawan yang berusaha berjuang untuk agama kita. Bukan berarti kami menuhankan dia, tidak. Nggak ada itu. Itu pokoknya itu semua itu haram, itu nggak benar, itu sesat. Yang sesat itu begini, tujuan kita apa? Apabila tujuan kita itu tidak dan selalu menyalahi aturan agama, itu haram, itu tidak dibenarkan. Tapi selagi kita masih ikuti aturan agama, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kecuali kita letakkan foto dan itu tempat kita sholat, itu nggak boleh. Berarti kita tanpa disengaja kita mengagungkan mereka. Tapi itu kan di rumah nggak ada masalah. Selagi kita berniat baik dan berpikir positif, maka semua akan menjadi baik. Bukan dari kalian itu hanya selalu berpikir negatif. Prasangka buruk kalian itu besar. Kenapa? Kalian itu membenarkan ajaran kalian masing-masing, dan kalian akan menyalahkan ajaran dari orang lain. Bukan kami menyalahkan ajaran orang lain, tapi Buktinya. kami meluruskan mana yang salah, mana yang sesat, itu kan kami luruskan. Kalian mau meluruskan ajaran orang lain. Dan sekarang saya mau tanya, setiap guru dan setiap padepokan dan pondok manapun, apabila dia menyalahkan ajaran orang lain dan membenarkan ajaran sendiri, itu perlu dipikirkan kembali, bukan membenarkan. Yang namanya belajar itu jangan merasa belajar itu harus pintar, enggak. Belajarlah untuk menjadi lebih baik. Anda ini dikasih tahu masih terus sama aja. Di sini pembelajaran di Pondok Al-Ihsan bukan untuk belajar menjadi orang sakti, tidak ada. Tapi di sini belajar itu untuk menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu apabila ia bermanfaat. Ya tapi ada beberapa yang kalian lakukan itu tuh bid'ah. Apanya yang Haram. disalahkan? Tentang masalah pembelajaran keilmuan. Iya. Dari mana salahnya? Ya kenapa kalian mengajarkan seperti itu? Itu bukan berarti apa yang kami pelajari tentang masalah keilmuan itu bukan diambil dari sisi lain, tapi diambil dari sisi diri sendiri. Pertama, manusia itu memiliki sifat cinta dunia, sifat binatang.
Itu yang kami bangkitkan untuk menghilangkan rasa keakuan tersebut. Bukan berarti kami identik dengan hal yang lain atau energi lain. Jadi pemahamannya seperti itu, bukan seperti kalian yang selalu menyalahkan. Kenapa kami pelajari ilmu itu untuk apa? Untuk membentengi diri dari sifat angkara murka, cinta dunia, sifat binatang, rasa kakan itu. Makanya kami terapkan keilmuan seperti ini. Alah, nggak ada itu bid'ah itu semua. Haram itu hukum yang nggak ada itu semua. Jadi kalaupun kalian mengatakan itu bid'ah dan itu tidak boleh dilakukan, bahkan kalian mengatakan itu haram, jadi yang benar itu bagaimana? Seharusnya jangan kalian jumpa dengan saya, tapi guru kalian. Jadi kami bisa menentukan ini jalan yang benar. Yuk sama-sama kita memperbaiki diri, bukan saling menyalahkan seperti ini. Kami datang baik-baik ke pondok kalian. Apa yang kalian sikapi coba? Memang saya datang ke pondok kalian itu tamu tidak diundang, tapi alangkah lebih baiknya kalian menerima kami dengan baik, bukan seperti itu. Ya buat apa kami menerima orang yang sesat, orang yang selalu melakukan bid'ah? Kalau kamu mengatakan kami sesat, bid'ah, semua bid'ah, jadi kebenaran itu letaknya kepada siapa? Pada dirimu kan? Pada diri kalian kan? Itu namanya sifat keakuan terlalu besar. Inilah yang harus diredam, bukan dihilangkan. Karena sesuai dengan ajaran apa yang diajarkan sama guru kami, itulah yang benar. Makanya kami selalu menjalani perintah dan ajaran yang sudah diajarkan sama guru kami. Itu kan menurut kalian, memang benar ya. Saya akui kalian adalah murid yang bagus dan baik ya. Adab kalian sama guru itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya coba kalian benar-benar pikirkan, benar-benar sikapi pembelajaran, kegiatan yang ada di pondok kalian itu bagaimana. Ada kegiatan yang terselubung. Kalau kami terbuka untuk siapa saja boleh masuk, asal saja dia berniat baik. Kalau mereka tidak berniat baik, jangan salahkan kalau kami bertindak. Kalian coba bagaimana? Semua tertutup kan? Kalau kami terbuka, tidak ada yang sedikit pun tertutup, tapi kalian tertutup. Karena kami nggak mau itu yang namanya sesuatu apa yang kami lakukan itu terlihat oleh Karena siapapun. ini yang perlu disaksikan. Apa yang kalian lakukan kita nggak tahu. Ya kalau misalnya kamu pengen Anda benar-benar tahu, ikuti kami, tinggalkan ajaran kalian itu. Saya waktu itu dan datang ke pondok kalian. Saya ingin tahu apa yang kalian lakukan itu dan kegiatan apa yang kalian lakukan. Tapi teman kalian apa? Menolak saya, bahkan sampai anarkis kepada saya. Itu yang diajarkan guru kalian. Tidak menghormati tamu yang datang. Niat saya di situ baik, bukan niat buruk. Hanya saja saya ingin ketemu sama guru kalian. Bukannya Anda menentang ketika ditanya sama mereka. Menentang bagaimana? Saya tidak pernah menentang. Yang saya tanyakan kemarin, kenapa orang yang cerita ke saya, cerita kepada kami, benar melapor kepada kami bahwasanya dari kalian itu ada pemaksaan. Pemaksaan itu gimana? Soal untuk ibaratnya sedekah, sedangkan mereka itu setuju. Sekarang begini, setuju mereka itu sadar atau tidak? Ya, kalau mereka tidak sadar, tidak mungkin mereka itu mengasihkan ke kami. Ini mereka memberikan sedekahnya kepada kalian itu di bawah alam sadar. Mana mungkin orang hanya punya rumah dan tanah bisa dijual karena apa? Untuk sedekah. Dengan apa? Dalih bisa menolong. Apakah guru kalian bisa menjamin dia itu masuk ke surga dengan sedekah itu? Ya bisa, karena itu suatu amalan untuk dia, untuk bekal dia, tiket dia ke sana. Tiket dia. Nggak ada ceritanya manusia bisa menjamin. Sampai di mana tingkat keimanan dia kalau dia bisa menjamin? Inilah saya meluruskan keadaan seperti ini. Nggak ada, semua yang Anda omongkan itu salah semua. Itu bid'ah semua yang Anda omongkan. Tidak ada yang benar satupun. Jadi ajaran kami pun bid'ah. Bid'ah semua. Ini agak sulit ini. Jadi bagaimana caranya kamu untuk meyakini bahwasanya itu adalah dari diri sendiri? Pengenalan diri itu bagaimana? Kalau mau coba silakan. Udah, Anda ini makin lama semakin nantang Anda ini. Saya juga menantang, saya hanya ingin meluruskan. Nggak ada, Anda sudah salah. Kami meluruskan tapi Anda terus ngebantah. Saya tidak pernah membantah.
Intinya di sini saya tidak membantah apa yang kalian ucapkan. Hanya saja saya ingin meluruskan. Saya tidak membenarkan bahwasanya sedekah itu bisa menjamin. Saya tidak pernah. Jadi Itu apa yang yang harus bisa untuk dibenerin. pembuktian ini? Terserah kamu mau buktikan bagaimana. Oh, berarti kamu menantang ya? Kamu menantang. Kalau saya mau menantang itu terserah. Bagaimana maksud Anda pada saya? Kamu diluruskan, kamu terus-terusan kamu membantah, terus-terusan kamu menolak. Sedangkan yang kamu lakukan semua bid'ah, semua itu haram, semua itu sesat. Tapi Ya. Anda masih terus-terusan Anda mengeyel. Yang sesat itu bukan kami. Iya. Apa maksudnya ini? Silakan sepuasmu, apa yang kamu inginkan terserah. Silakan. Kalau ingin membuktikan. Selagi masih ada nafsu angkara murka di dalam dirimu, maka kamu akan tersakiti sendiri. Ingat, Seperti ini. Kamu tidak apa-apa diapa-apain. Berarti kamu ini belajar ilmu hitam kamu ini kan? hitam dan putih itu bukan karena ilmu, tergantung orangnya sendiri yang melaksanakan atau menggunakannya. Maksudnya tidak. Begitu anarkisnya guru kalian mengatakan bahwasanya itu semua adalah bid'ah. Jadi begini aja, saya tidak mau menghadapi kalian, yang saya mau menghadapi guru kalian. Jangan pernah membodohi orang, jangan pernah membodohi warga dengan berdalih bersadaqah yang bisa menjamin dia ke masuk surga. Jangan. Manusia tidak bisa menjamin masuk surga, yang bisa menjamin hanya Allah dan keimanannya dia. Bukan karena sedekah itu, karena sedekah itu terpaksa. Tidak ada itu semua terpaksa. Mereka itu mengasih itu karena mereka setuju. Itu tadi yang saya bilang. Kalau mereka ada mengasih, mereka setuju, berarti itu mereka ikhlas itu sedekah. Karena mereka masuk ke alam bawah sadar mereka. Bos sadar gimana itu? Jadi silakan kamu lapor kepada gurumu dan ceritakan kejadian saat ini. Tidak perlu, nanti kamu yang habis. Masih ada kami yang bisa sanggup untuk ngadepin kamu. Jadi silakan, kalau kamu belum puas silakan. Ini ajar kamu. Ini nggak perlu dilayani ini. Maka lebih baiknya kita tinggalkan aja, karena beliau memang sudah sesat ya. Karena beliau membenarkan setiap pembelajaran dari dirinya mereka sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kita tinggalkan saja ya. Oke, para sahabat Rasul semua, ikuti terus channel daripada Mas Ria Official dan channel Gus Hadi Official. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada Anda bisa menjadi hiburan. Oke. Itulah ya namanya manusia ya, yang selalu membenarkan diri sendiri, yang selalu mendengarkan kelompok. Itulah maka mereka akan diserang oleh dirinya sendiri, bukan dari saya. Kenapa? Itulah masih adanya nafsu angkara murka. Jadi untuk itu bukan saya membenarkan dari pengajaran kami, tapi saya ingin meluruskan saja. Oke, saya akhiri dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.